Kita lanjutkan kembali dua sisi Pak Gufron, boleh dijawab tadi itu. Berapa orang yang ikut kegiatan sosialisasi di Sukamiskin? Terus ada nggak koruptor-koruptor besar yang ikut? Terus ini boros anggaran, apa gunanya minta testimoni koruptor? Kenapa nggak testimoni korban-korban yang harusnya menikmati dana-dana yang dikorupsi oleh para koruptor gitu? Ya, terima kasih. Jadi perlu diketahui, KPK saat ini telah memiliki 188 penyuluh dari pejabat negara, lantas pengurus parpol, penyelenggara negara, bawas maupun dari beberapa ormas. Itu yang telah dibina oleh KPK. Bahwa saat ini sekali lagi KPK ingin mengembangkan kepada para koruptor supaya ada sisi negatif yang kemudian bisa menggugah untuk mencegah. Karena fungsi pemidanaan itu kan memang untuk memberikan rasa jerah, untuk merasa terhina. Nah, itu rasa kehinaan itu yang kemudian supaya diungkapkan kepada yang lain, supaya kemudian tidak terjadi perilaku yang sama. Bahwa kemudian asumsi Mas Kurnia yang selalu mencermati kami, terima kasih Mas Kurnia. Jadi kegiatan ini tidak ada sama sekali pembiayaan bagi koruptor dan tidak ada penghargaan bagi koruptor. Ini hanya proses seleksi saja. Jadi yang perlu diketahui pada saat kami sudah ke dua lapas ya, lapas di Sukamiskin dan di Tangerang. Ini dari di Sukamiskin ada 28 narapidana yang mendaftarkan diri itu ada 7. Tapi setelah kami seleksi hanya dapat 4 orang. Begitupun di Sukamiskin hanya dapat 3 orang. Yang daftar banyak ya, tapi yang menseleksi bukan kami, tentu psikolog ya, yang untuk mengetes apakah benar si koruptor itu sudah memiliki rasa bersalah dan pertaubatan yang benar. Jangan-jangan cuma hanya ingin ikut saja begitu, ingin kemudian menghirup udara segar di luar. Nah, ini yang kami seleksi dan yang kami lakukan seleksi bukan dari KPK, tapi KPK menggandeng psikolog. Jadi apa yang dikhawatirkan akan memboroskan sebenarnya sekali lagi tidak ada, karena mereka tidak dibiayai dan kemudian tidak ada honor bagi mereka. Ini hanya bagian dari kerja asimilasi yang merupakan program pembinaan di lapas begitu. Pak Gufron, satu yang belum terjawab, kenapa nggak para korban yang harusnya menikmati dana-dana yang dikorupsi, misalnya para penerima bansos yang diminta testimoninya, bagaimana kesulitan mereka hidup nggak dapat terima bansos yang dikorupsi oleh para koruptor yang seperti itu tadi disampaikan Kurnia. Ya, KPK sekali lagi tidak tertutup kemungkinan, bukan hanya kepada pelaku. Sebagaimana saya sampaikan, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus parpol, ada bawas, itu sudah menjadi bagian. Kalau memang Mas Kurnia merasa memerlukan atau kemudian mengusulkan pihak-pihak yang penting, urgen untuk kemudian menjadi bagian dari program pencegahan, utamanya untuk meningkatkan integritas, kesadaran diri supaya tidak mau melakukan korupsi, kami sangat terbuka. Jadi jangan a priori pada koruptor, toh dia juga sudah menjalani masa pemidanaannya, termasuk kalau ada korban yang merasa kemudian mestinya mendapatkan hak baik sosial politik maupun keuangan, ternyata kemudian terkorbankan akibat korupsi, bisa kemudian juga menjadi bagian dari upaya-upaya memberikan kesadaran kepada penyelenggara negara. Jangan a priori terhadap koruptor katanya tadi itu. Ini kan ingin memberikan contoh ke masyarakat. Gitu. Iya, sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa banyak sekali penamaan kejahatan korupsi ini. Ada extraordinary crime, transnational crime, serious crime. Itu menandakan apa? Treatment terhadap pelaku korupsi tidak bisa lagi digunakan dengan cara-cara biasa. Kejahatan umum saja tidak ada dimintai testimoni oleh kepolisian atau kejaksaan. Lah kok ini kejahatan luar biasa justru diberikan hal tersebut. Selain dari itu, yang penting adalah kita selalu mendorong adanya sanksi sosial kepada pelaku korupsi. Ketika Pak Gufron dan teman-teman KPK tadi mungkin mengatakan tidak ada anggaran negara, tapi setidaknya kegiatan itu diinisiasi oleh lembaga negara, namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Leading sektor yang harusnya memberikan efek jera, bukan justru merekam para terpidana kasus korupsi yang kami anggap itu adalah kekeliruan yang sangat mendasar. Tidak hanya solusinya yang keliru, melihat permasalahan saja itu tidak mampu.
Jadi sudah pasti keluaran output yang dikeluarkan oleh KPK pasti justru menimbulkan kontroversi. Sebenarnya ini baru satu, tapi mungkin nanti kita akan bahas ada banyak ini sekali kayaknya nih. catatan ICW terhadap hal Baik, itu. saya ingin minta pendapat dari Bung Margarito. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah setuju dengan ini atau? Ya, pertama saya ingin sampaikan ke Gufro dan siapa, Firly dan kawan-kawan, jalan deh, program ini jalan. Kenapa? Program ini jalan. Jalan. Kenapa Go ahead. Anda? Satu ya, kalau saya mikir-mikir nih, tadi saya sempat bilang begini di dalam hati nih, kok ada ya koruptor napi yang mau gitu jadi, karena ini menyudutkan dengan senyum. KPK nyudutin, permalukan mereka dengan senyum. Orang-orang itu untung gak tahu gimana kok mereka mau gitu jadi. Anda bisa bayangkan kalau di sana disuruh kalau korupsi itu korupsi begini, Anda jangan pikir korupsi misalnya Anda ada di titik poin ke-10, rangkaiannya itu ada satu, Anda ada di titik, Anda diambil juga. Anda kena, Anda belum tahu tinggal dalam penjara itu. Hanya orang gila aja yang gak waras otaknya, yang gak waras hatinya, yang akan nyaman tinggal di dalam ruang berapa meter itu, 1 kali 24 jam bertahun-tahun. Lalu dia bilang, walaupun kita juga nggak bisa melupakan bahwa fasilitas di penjara juga ada yang bagus, setuju. yang enak. Coba saya mau tanya, Anggi kuat gak di sini? Satu muter di sini. Kuat gak? Bertahun-tahun, kuat gak? Tahu kuat nggak? Nggak kuat. Kalau waras gitu, otak waras, jiwa waras, nggak bakalan mau isolasi bertahun-tahun di ruang kali berapa tuh. Taruhlah ada TV di situ, ada segala macam di situ, mampus kau di situ. Jadi menurut Anda ini bakalan efektif untuk membuat yang lain takut jangan ikutan saya. Lalu gitu. Satu itu ya, yang kedua dia nanti pada orang-orang yang nggak korup-korup dia bilang, kalian korupsi begini deh, kalian jangan pikir bahwa kalian sembunyi-sembunyi itu nyuri-nyuri sembunyi-sembunyi itu nggak diketahui oleh aparatur hukum. Kalian ketahuan juga, kalian masuk penjara, mampus kalian di dalam, dimaki-maki orang. Lu dulu datang orang bilang ya itu koruptor tuh, mati nggak coba tuh. Jadi saya membayangkan tidak akan ada orang yang mau ini koruptor ini mau ikut programnya si siapa Pak Gufron sama Firly dan kawan-kawan ini. Ternyata ada tuh tadi saya dengar Pak Gufron tadi bilang ada tiga dan segala macam. Ini hebat sekali akalnya ini. Jadi saya mau pesan sama Pak Gufron dan kawan-kawan situ jalan barang ini. Jalan. Perkara ada sana bilang begini itu soal lain. Pesannya saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, kalau Anda melihat pesannya sampai nggak seperti itu Pak Saud? Bahwa menunjukkan bagaimana tidak enaknya tinggal di tahanan akan membuat orang tidak akan mengikuti jejak para koruptor begitu. Menunjukkan bahwa keluarganya merasa terbuli akan membuat orang berhenti melakukan tindakan korupsi begitu. Ya makanya kalau kita bicara penegakan hukum ya yang paling basic itu kita belajar filsafat hukum. Kalau bicara filsafat hukum semua rumus di bawah itu semua ada baiknya ada jeleknya. Saiton aja bisa jadi bagus kalau kita bicara filsafat hukum. Ya kan itu dibilangnya itu jadi bisa check and balance gitu. Makanya saya katakan kembali lagi kalau kita bicara manajemen, kalau kita bicara bagaimana upaya mendorong perubahan secara sustain, ya jangan lupa bahwa negara ini gagal memberantas korupsi karena dia tidak membuat upaya yang sustain dari satu ke satu. Nah, ini Pak Saud ini juga mesti dikoreksi kalau bicara dalam konteks bahkan itu undang-undangnya gitu tidak sustain. Kalau kita mau dibalik ini. Sebentar, saya bicara dulu. Sebentar, kamu menghargai. Silakan Pak Saud, Saya nggak pernah bicara di TV aja, satu-satu aja kita bicara. Oke. Saya menghargai kamu ngomong tadi kok. Silakan Pak Saud, ya. Ya oke, jadi sekali lagi saya katakan ini persoalan sustain atau tidaknya. Kalau kita bicara sustainability, bahkan undang-undangnya aja nggak sustain. Ini kan yang terjadi ini sekarang karena undang-undangnya. Perilaku Pak Gufron CS sekarang itu karena undang-undangnya. Karena juga pengawas internalnya. Kalau pengawas internal yang kemarin dan undang-undangnya seperti kemarin, nggak bisa kita ketemu ke penjara itu ketemu orang. Jadi value creation-nya udah memang amburadul negeri ini gitu loh. Jadi mau apa lagi? Jadi yang saya bilang kita berdebat hari ini juga percuma kalau undang-undang itu nggak diganti atau dikembalikan dulu. Jadi kan 26 poin yang kami bilang ada kelemahan itu kan sudah bukan 26 lagi, udah menuju ke 100 lebih kelemahan undang-undang baru itu. Kita nggak salahkan Pak Gufron, saya udah bilang tadi di depan. Dia harus berinovasi, dia harus kreatif, dia harus mencari cara-cara membuat Indonesia kembali ke jalan yang benar. Semua kita malam ini juga tujuannya itu.
Tapi sekali lagi saya tanya, apakah itu menjadi cara yang paling baik dari dibandingkan yang dilakukan oleh Kurnia tadi gitu loh. Oke, Jadi baik. sekali lagi, kita duduk baik-baik, pelan-pelan. Jangan asal bikin kreatif, inovatif, mengimplementasi temuan Belum lagi kalau kita bicara nanti ini si pembicaranya ini ya, katakanlah si A. Jangan lupa pidana korupsi itu 18 tahun, 16 tahun. Lagi dia bicara di depan publik, kemudian penyidik bikin pembukaan kasus baru dari kasus yang itu. Di mana muka dia lagi bicara di depan publik, kemudian kasus yang baru diungkap. Nah itu banyak hal yang harus diperhitungkan gitu. Jadi jangan hanya pendekatan pencegahannya, pakai juga pendekatan penindakannya. Oke. Bayangin lagi bicara ya di depan, ini saya begini, kasus baru mengungkap, data baru ungkap, diungkap lagi kasus itu, penyidikan baru. Kita malah membunuh dia 2 kali itu nanti. Membunuh orang itu 2 kali di depan publik. Nanti kita akan minta tanggapan Pak Gufron dan juga Bung Margarito usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Kami kembali.